Sebagai sebuah negara yang ranking FIFA-nya bahkan berada di bawah negara macam Cabo Verde, Vanuatu, dan Papua Nugini menjuarai kompetisi tingkat regional benua seperti AFF Cup rasanya masih seperti sebuah mimpi yang terlampau besar untuk Indonesia. Memang sih ini bukan hal yang mustahil, tapi bayangkan secara data semenjak 25 tahun penyelenggaraan AFF Cup nggak pernah sekalipun piala itu dimenangkan dan duduk manis di Jakarta. Pernah sih, tapi kan karena tuan rumah dan gak juara sama sekali. Apakah ini karena Indonesia gak berjodoh dengan AFF Cup? Atau karena Indonesia memang dikutuk untuk tidak pernah menjuarai AFF Cup? Atau jangan-jangan memang Indonesia gak pernah berjodoh dengan yang namanya prestasi? Kali ini aku ingin membahas tentang sisi lain AFF Cup, sebuah kompetisi yang masih penuh misteri buat anak-anak Ibu Pertiwi. Kita akan coba bahas bagaimana sejarah dan perkembangan AFF Cup yang dulu sempat bernama Tiger Cup lalu berubah menjadi AFF Suzuki Cup. Bagaimana perubahan formatnya dan kira-kira momen-momen menarik apa saja yang telah terjadi selama 12 kali gelaran AFF Cup. Bersama aku Obet Krishna di seri Glosarium Sepak Bola oleh Fandom Football, sebuah seri yang akan membahas sejarah dan makna atau istilah-istilah penting dalam dunia sepak bola. Awalnya justru ini bukan tentang kompetisi antar tim nasional di ASEAN, melainkan ide tentang kompetisi antar klub juara lokal di masing-masing negara. Kompetisi ini rencananya akan dinamakan ASEAN Club Championship. Kehadirannya dirasa cukup penting untuk bisa menyeimbangkan perbedaan standar kualitas sepak bola di antar negara ASEAN yang disparitasnya sangat tinggi. Nantinya setelah adanya kompetisi ini, kualitas sepak bola di ASEAN meningkat dan bisa bersaing di level Asia maupun di level dunia. Memang pada awal tahun 80-an ketika ide untuk membuat kompetisi bersama ini muncul, sebenarnya secara politik negara-negara di Asia Tenggara tersebut sudah berkeluarga di bawah bendera ASEAN, Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. Apalagi mereka sudah mengadakan SEA Games sebenarnya setidaknya selama 2 dekade. Artinya ide untuk membuat kompetisi sepak bola antar negara ASEAN ini tidak lahir dari ruang hampa. Oh ya, selain tujuan untuk menyeimbangkan kualitas sepak bola antar negara ASEAN, nantinya pemenang dari ASEAN Club Championship ini akan mewakili Asia Tenggara untuk berlaga di ASEAN Club Championship melawan klub-klub terbaik di Asia. Bersamaan dengan pematangan ide kompetisi tersebut, maka dibentuklah ASEAN Football Federation atau AFF pada tahun 1984 yang ketua pertamanya dari Indonesia bernama Pak Kardono. Ada 6 negara yang terlibat dalam pendirian AFF, yaitu Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN Club Championship lalu diselenggarakan selama 4 edisi berturut-turut sampai akhirnya dihentikan pada tahun 1989 karena adanya perubahan format di kompetisi antar klub level Asia oleh AFC, dan sekaligus juga sebenarnya ini menandakan adanya kesulitan keuangan di tubuh AFF pada saat itu. Di titik itulah AFF mengalami mati suri. ASEAN Club Championship berhenti total dan kegiatan federasi pada akhirnya hanya melakukan kegiatan-kegiatan kecil seperti pelatihan di beberapa negara saja. 5 tahun setelah AFF mati suri, Malaysia memprakarsai untuk membuat AFF ini bangkit kembali. Serangkaian kongres dilakukan dan banyak perubahan yang terjadi setelah itu. Salah satunya ada dari sistem kepengurusan yang berubah, kemudian masuknya 4 negara lainnya, Myanmar, Vietnam, Laos, dan juga Kamboja sebagai anggota utuh di AFF. Tapi masih ada satu masalah besar. AFF itu nggak punya duit. Lalu gimana cara untuk mendapatkan duit ini? Akhirnya dengan kerjasama pihak ketiga di bidang marketing, mereka mendapatkan ide mengubah ASEAN Club Championship menjadi Tiger Cup, yang awalnya kompetisi antar klub juara di masing-masing negara menjadi kompetisi tim nasional 10 negara ASEAN yang awalnya berjalan setahun sekali menjadi event 2 tahunan. Proyek ini terbukti lebih menarik bagi sponsor daripada kompetisi sebelumnya. Nama kompetisinya sekarang aja sejak awal sudah mengandung nama sponsor, yaitu Tiger Cup.
yang berasal dari nama brand minuman beralkohol Singapura, Tiger Beer. Gelaran pertama Tiger Cup diselenggarakan di Singapura pada tahun 1996 dengan Thailand sebagai pemenang setelah mengalahkan Malaysia di final dengan skor 1-0. Sejak itu ada 4 negara yang kemudian dianggap menjadi tim elit di ASEAN, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Mereka otomatis lolos ke gelaran selanjutnya. 6 negara lain harus melalui babak kualifikasi. Tapi sistem ini masih beberapa kali berubah. Dan lalu apakah Indonesia masih termasuk tim elit saat ini? Oh iya, sebenarnya per tahun 2018 pemenang AFF Cup akan ditandingkan dengan pemenang kompetisi regional di Asia Timur yang kita kenal dengan EAFF E1 Championship dengan tajuk AFF EAFF Champions Trophy. Sederhananya ini mempertemukan antara pemenang Asia Tenggara dengan pemenang Asia Timur. Sayangnya pertandingan yang seharusnya mempertemukan Vietnam sebagai juara AFF Cup 2018 dengan Korea Selatan sebagai juara EAFF E1 Championship di tahun yang sama tidak terjadi sampai tahun 2021 ini. Itu karena kedua negara tidak bisa menemukan jadwal yang tepat untuk mereka bertanding. Kita nggak tahu akan ditunda sampai kapan. Berhentinya penggunaan nama Tiger Cup sebagai nama resmi ini sebenarnya akibat dari sikap AFF yang setuju dengan WHO terkait dengan iklan minuman beralkohol, sehingga Tiger Beer sebagai brand utama memutuskan untuk mengundurkan diri dan memaksa AFF tidak punya sponsor di penyelenggaraan tahun 2007. Baru kemudian pada tahun 2008 sebuah perusahaan otomotif dari Jepang yaitu Suzuki mengambil alih hak tersebut dan kemudian mengubah nama AFF Cup menjadi AFF Suzuki Cup. Menurutku pribadi, nama Tiger Cup atau dalam bahasa Indonesia Piala Tiger jauh lebih membekas. Ada banyak kenangan dan memori masa kecil ketika mendengar nama itu. Menurutmu gimana? Setidaknya ada 3 momen yang begitu menggambarkan AFF Cup sebagai kompetisi yang ASEAN banget. Yang pertama adalah pertandingan gajah antara Indonesia melawan Thailand di Tiger Cup tahun 1998 di Vietnam. Di pertandingan terakhir grup A, kedua tim elit ini yang seharusnya bermain dengan luar biasa justru bermain payah dan memalukan. Mereka seperti dua tim yang tidak ingin menang. Mereka hanya memainkan bola di setengah lapangannya sendiri. Bahkan Hendro Kartiko, kiper Indonesia pada saat itu, dia bisa menggiring bola sampai tengah dan tidak ada pemain Thailand satupun yang merebutnya. Meski kemudian saling berbalas gol, artinya ada gol dari Indonesia dan ada gol dari Thailand, rasanya itu hanya seperti sebuah formalitas saja. Indonesia playing in white to signal their surrender were desperate. They had to lose or it was hello Hanoi. Sampai akhirnya puncaknya di penghujung laga, Mursyid Effendi, bek Indonesia, memasukkan bola, menendang bola dengan begitu santai ke gawangnya sendiri. Hendro Kartiko sebagai kiper juga nggak bisa menangkapnya dan gol kemenangan untuk Thailand. As you watch this, that they're supposed to be attacking the left-hand goal. Goalkeeper Kartiko stepped out of the way. Eka Dono won the match for the opposition. Bagi banyak orang, apa yang terjadi di pertandingan tersebut merupakan penghinaan terhadap sportivitas yang menjadi dasar dari kompetisi ini berada. Walaupun kemudian manajer timnas dan juga pelatih timnas pada saat itu tidak mengakui bahwa mereka memerintahkan pemainnya untuk bermain sedemikian rupa, tapi mereka tetap harus bertanggung jawab. Sayangnya hanya Mursyid Effendi yang dihukum oleh AFC. Dia tidak boleh bermain secara internasional selama hidupnya. Pengorbanan yang memalukan itu akhirnya pun juga tidak berujung dengan baik. Memang timnas Indonesia akhirnya kalah dengan Thailand dan mereka menjadi runner up grup A, sehingga mereka bertemu dengan juara grup B yaitu Singapura yang sejak awal kompetisi dianggap remeh. Sayangnya saat melawan Singapura, Indonesia pun juga tidak bisa menampilkan permainan yang terbaik sehingga Singapura akhirnya lolos ke final dengan skor 2-1 mengalahkan Indonesia. Momen kedua yang menarik terjadi di final Tiger Cup 1998 antara Vietnam dan Singapura. Di menit 65, sebuah umpan silang seorang pemain Singapura masuk ke kotak penalti Vietnam. Bola disambut pemain Singapura lainnya, yaitu Sasi Kumar dengan bahunya, dan gagal dihalau kiper Vietnam. Gol aneh itu lalu disejajarkan dengan gol Hand of God Maha Agung Maradona. Orang lalu menyebut gol dengan bahu itu sebagai Shoulder of God. Singapura juara karena Shoulder of God. Momen ketiga yang menarik buatku
Terutama sebagai fans Indonesia tentu saja adalah gelaran AFF tahun 2010, di mana Indonesia menjadi salah satu tuan rumahnya dan Jakarta serta seluruh seantero wilayah Nusantara begitu gandrung terhadap apapun yang berkaitan dengan timnas. Mulai dari jersey, seragam latihan, jaket, selebrasi pemain, euforia itu memang awalnya berjalan lurus. Pada perjalanan timnas Indonesia di awal kompetisi setidaknya sampai semifinal. Akan tetapi euforia dan cerita itu tidak berakhir dengan baik. Kekalahan 3-0 atas Malaysia di leg pertama di Bukit Jalil menjadi beban berat yang harus dibalas di GBK. Di Jakarta, timnas Indonesia tetap tidak bisa melampaui raihan gol yang dimiliki oleh Malaysia, walaupun di akhir leg kedua Indonesia menang dengan skor 2-1. Semua orang kecewa, apalagi setelah mendengar berita bahwa ada dugaan permainan kong kali kong antara bandar judi besar dengan petinggi PSSI pada saat itu. Ada dugaan mereka bekerja sama untuk membuat Indonesia kalah. Salah satunya adalah dengan membeli pemain agar mereka bermain buruk dan bisa membuat Indonesia gagal untuk meraih kemenangan. Walau dugaan itu beberapa tahun kemudian sudah dibantah oleh pemain-pemain yang selama ini dicurigai, akan tetapi AFF Cup 2010 tetap meninggalkan memori dan kontroversi yang tidak akan pernah hilang. Menurutmu momen apa yang paling menarik dan paling berkesan sepanjang kamu menonton AFF Suzuki Cup? Tulis jawabannya di bawah. Oh ya, tulis juga pertanyaan serta saran untuk seri glosarium selanjutnya. Sampai jumpa.